Halo kaum gabuters, kembali lagi bersama saya Mas Ae. Kali ini kita kupas tuntas film Get Out 2017. Film ini menggambarkan isu sosial di Amerika berupa rasisme pada orang berkulit hitam. Film ini sukses mengantongi 1 piala Oscar kategori naskah skenario orisinil terbaik dalam Academy Awards 2018. Oke, langsung saja. Seperti biasa sebelum kita mulai, siapkan dulu kretek rasamu, cekicot. Bermula mengenai seorang pemuda berkulit hitam bernama Chris. Sehari-hari dia bekerja sebagai seorang fotografer. Ia hidup sederhana didampingi kekasih cantiknya bernama Rose. Chris yang mempersiapkan kunjungan akhir pekan ke Upstate New York untuk bertemu dengan keluarga pacarnya. Chris bertanya pada Rose apakah keluarganya tahu tentang hubungan antar ras mereka. No. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up. You said I was the first black guy you ever dated. Yeah, so what? Tapi dia meyakinkannya bahwa mereka tidak rasis. Chris terpaksa menyetujui keinginan kekasihnya. Chris tidak yakin mereka akan menyambutnya dengan hangat. Dalam perjalanan menuju perumahan di kawasan pedesaan yang terpencil, mereka menabrak seekor rusa dan menghentikan mobilnya. Setelah memanggil polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, seorang polisi berkulit putih tampaknya menanyai identitas Chris. Sir, can I see your license, please? Wait, why? Yeah. No. Fuck that. You don't have to give him your ID because you haven't done anything wrong. Rose menengahinya dan pertemuan tersebut tidak dipermasalahkan lagi. Call me Dean and you're hungry, my man. How are you? 5 months. Setibanya di rumah, Chris bertemu dengan orang tua Rose, bernama Dean, seorang dokter bedah saraf, dan Missy, seorang hipnoterapis. Mulanya semua orang mencoba membuat Chris merasa dirinya nyaman. We're thrilled to have you up here for the my dad would throw a shindig once a year, get all his friends together. Same day every year, sweetheart. Namun terjadi kesalahan dan kekacauan ketika Chris bertamu di rumah orang tua Rose. Mulai dari pengurus rumah tangga berkulit hitam yang bernama Georgina yang tidak stabil mengganggu Chris dan merusak chargernya. Juga kejadian aneh di luar dengan penjaga pintu berkulit hitam bernama Walter. Malam itu, Missy melihat Chris kembali dan menawarkan terapi dengan alasan menghilangkan kebiasaan Chris yang merokok. Setelah kecelakaan mobil yang dialami ibu kandung Chris hingga meninggal dunia menjadi topik utama. Diam-diam Missy menghipnosis Chris. Chris merasa dirinya terjatuh dari kursi, lumpuh dalam kehampaan yang Missy sebut tempat yang terpendam. Chris terbangun keesokan paginya, percaya bahwa ia mengalami mimpi buruk. Tetapi kemudian menyadari bahwa Missy telah menghipnosisnya untuk berhenti merokok. I think your mom hypnotized me last night. I went out for some air last night and I run into her and I can barely remember anything, but now the thought of a cigarette makes me want to throw up. Semua orang tiba di acara tahunan keluarga Armitage. Chris bertemu pria kulit hitam lainnya bernama Logan King. Yes. Yang berperilaku aneh dan menikah dengan wanita kulit putih yang jauh lebih tua. Chris mencoba memotret Logan secara diam-diam, tetapi sorotan lampu ponselnya menyebabkan Logan mimisan. Menjadi histeris dan dengan putus asa, berteriak pada Chris untuk keluar. Get out. Get out! Yo! Yo! Get out! Yang lain menahannya dan Dean kemudian mengklaim bahwa Logan mengalami serangan epilepsi. Merasa curiga, Chris mengajak Rose jalan-jalan dan karena kecurigaannya bertambah, Chris memujuknya untuk mengakhiri waktu mereka menginap di rumah orang tua Rose. I just need to go. Oh, this sucks. Sementara itu, Dean mengadakan pelelangan misterius di tempat lain dengan foto Chris yang terpajang sebagai hadiah dan Jim membuat tawaran yang tinggi. Ketika berkemas untuk meninggalkan rumah orang tua Rose, Chris mengirimkan foto Logan kepada Rod yang mengenalnya sebagai kenalan masa lalu dan orang hilang bernama Andre dari Brooklyn. He came to the party with a white woman like 30 years old now. Sex slave! Chris, you gotta get the fuck up out of there, man. You in some high, wide shut situation. Leave.
Chris! Oh, shit. His battery must have fucking died. Mencurigai konspirasi, Rod mencoba memberitahu polisi, tetapi laporannya ditolak. Sementara Chris berkemas untuk pergi, Chris juga menemukan foto Ross yang berhubungan dengan pria dan wanita sebelumnya, termasuk Andre, Walter, dan Georgina. Meskipun Ross mengklaim bahwa Chris adalah pacar pertamanya yang berkulit hitam. Khawatir akan hal itu, Chris meminta kunci mobil, tetapi Ross dan seluruh keluarganya menghalangi Chris. Chris berkelahi namun ia tidak mampu karena hipnosis dari misi. You know I can't give you the keys, right, babe? You were one of my favorites. Chris terbangun diikat ke kursi di ruang bawah tanah. Dalam presentasi video, kakek Ross yang bernama Roman menjelaskan bahwa keluarga tersebut telah menyempurnakan metode keabadian semu. Dean melakukan transplantasi otak dari teman-temannya yang tua dan berkulit putih ke dalam tubuh orang kulit hitam yang lebih muda, yang dipilih oleh Rose dan disiapkan oleh misi melalui hipnosisnya. Hey, Chris. How's it going, buddy? Phase 1 was the hypnotism. That's how mental preparation. It's basically psychological pre-op. Jim, seorang yang pedagang seni yang buta, menginginkan tubuh Chris sehingga ia bisa melihat. Ketika ditanya mengapa orang berkulit hitam, Jim dengan lantang menjawab bahwa setiap orang memiliki alasan sendiri, aspek kegelapan yang mereka hadapi dalam hidup yang mereka inginkan dengan senang hati. Ketika Jeremy datang menjemput Chris untuk operasi, Chris menutup telinganya dengan gumpalan kapas yang diambil dari kursi duduknya, menghalangi perintah hipnosis yang membuatnya tidak sadarkan diri. Chris memukul Jeremy hingga pingsan dan menusuk Dean dengan tanduk rusa, menjatuhkan lilin yang membakar ruang operasi dengan Jim yang dibuang di dalamnya. Chris membunuh misi tetapi diserang lagi oleh Jeremy saat dia menuju pintu. Chris berhasil mengalahkan dan membunuh Jeremy sebelum pergi dengan mobilnya. Ketika Chris keluar dari rumah, Chris menabrak Georgina tanpa sengaja. Rasa bersalah atas kematian ibu kandungnya memaksa Chris membawa Georgina bersamanya. Tetapi Georgina yang tubuhnya diculik oleh nenek seperti tubuh Walter yang diculik oleh kakek Ross, langsung menyerangnya sehingga menyebabkan kecelakaan dan meninggal dunia. Ross dan Walter menyusul mereka, tetapi Chris menggunakan sorotan lampu ponselnya untuk membebaskan Walter yang sebenarnya, seperti pada Logan sebelumnya. Let me do it. Walter yang langsung memutar senapan ke arah Ross dan menembak perut Ross. Lalu ia menembak kakek Ross dan dirinya sendiri di kepala. Chris mencekik Ross, tetapi ia tidak mampu memaksa dirinya untuk membunuh Ross. Saat mobil polisi berhenti, Ross berteriak meminta bantuan berharap Chris terlihat sebagai penyerangnya, tetapi Rod keluar dari mobil tersebut. Shit! Chris! Ia dan Chris pergi saat Ross terkapar karena luka tembaknya. Tamat! Ending yang memuaskan. Bagaimana menurut kalian, Gabuters? Coba kasih rating film di kolom komentar. Pesan dari film ini adalah segera lakukan perawatan kulit supaya glowing agar tidak dihipnosis oleh orang jahat. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kadesu ka?